107,5 SAS FM. Kembali Anda akan mengikuti Talkshow interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan web streaming kita sasfmsurabaya.net, radio inspirasi Muslim sejuk bermakna. Apa kabar Anda sahabat di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa sehat walafiat sahabat ya, diberikan banyak rezeki yang halal dan barokah. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda berjalan lancar sahabat, dan tentunya semoga Anda semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin sahabat. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua karunia, semua nikmat yang diberikan kepada kita di pagi hari ini. Insya Allah sahabat, jika kita selalu bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya akan ditambah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, saya Alik Atiga. Di ruang gatekeeper ada rekan saya Didin Muhammad sahabat, dan kita kali ini berjumpa kembali di program Tukang Motivasi. Sahabat, pernahkah Anda mengalami saat-saat yang tidak bisa bergerak, susah memutuskan, dan akhirnya galau tingkat dewa? Pernahkah Anda merasa hidup Anda berputar-putar di sini-sini saja, tidak ada perubahan? Pernahkah Anda merasa bekerja seakan-akan tidak punya tujuan, berangkat pagi, pulang sore, namun tidak menghasilkan apa-apa? Tema kita sahabat untuk edisi kali ini, agar hidup terus semangat, terus bergerak. Apa penyebabnya sahabat dan bagaimana kiat-kiatnya? Langsung kita bahas bersama Kang Hakim. Beliau adalah trainer, motivator dan juga NLP coach. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Kang Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik ini. Alhamdulillah kabar baik, bisa duduk di sini kembali. Lama sekali. Lama. Terakhir itu bulan 7 Kang. Masa sih bulan 7? Iya, Juli ya. Juli, Agustus, 3 bulanan lah Kang ya. Luar biasa. Cukup lama ya berarti. Karena kadang-kadang saya dihubungi pas lagi di Jakarta, saya dihubungi pas lagi di mana begitu. Jadi ya mohon maaf gitu. Waktunya kadang-kadang belum menjadi rezeki. Padahal kangen duduk di sini ketemu Mas Alik, bisa bicara di sini, bisa berbagi di sini, dan juga komunikasi atau diskusi dengan teman-teman pendengar SAS FM. Jadi walaupun sibuk, bersyukur terus ini Kang ya? Terus harus bersyukur Mas. Hidup ini harus diisi dengan bersyukur. Bahkan sholat itu pun hakikatnya adalah bersyukur sebenarnya. Kita juga terima kasih nih Kang, di sela-sela kesibukan Kang Hakim masih bisa disempatkan ke sini. Terima kasih. Habis ini saya langsung ada meeting, langsung meluncur. Nah, itu dia ya makanya. Baik, makanya saya langsung bawa ini tas, laptop segala. Udah siap. Iya, saya tadi kok lihat, waduh Kang Hakim biasanya nggak pakai tas, kok sekarang bawa tas begitu ya. Karena jam 9 langsung ada meeting. Baik. Sahabat silakan, apakah Anda juga sama seperti apa yang saya sampaikan tadi? Anda merasa hidup Anda biasa-biasa saja, pergi pagi, pulang sore, dan seakan-akan tidak ada makna, tidak ada nilai. Nah, Anda nanti boleh sampaikan di line telepon 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3006 345. Sementara Facebook kita juga bisa Anda manfaatkan di SAS FM spasi Surabaya. Baik Kang, kalau tadi beberapa prolog saya ya, itu mungkin fakta-fakta yang tidak hanya 1-2 orang saja. Sering sekali kita dengar itu, sering sekali terjadi. Bahkan terjadi juga dalam hidup saya gitu. Nggak terkecuali, itu sangat maklum, seperti iman naik turun gitu kan. Motivasi itu kan iman sebenarnya, naik turun, naik kita semangat, turun kita ini, maka perlu evaluasi, dicas lagi. Itulah kenapa seringkali kelas-kelas motivasi itu selalu laku ya. Kenapa? Karena orang pengennya ngecas lagi gitu. Ya, itu satu hal yang wajar. Tapi tidak, itulah kenapa kita perlu bahas hari ini gitu. Jadi kalau memang para pendengar merasakan seperti itu ya, mungkin ada baiknya mendengarkan talkshow ini gitu. Baik Kang, kalau kita lihat beberapa orang, bahkan mungkin juga saya sendiri ya Kang ya, merasakan hal itu. Sebenarnya yang menjadi penyebab atau yang menjadi biang keladi kenapa sih kita itu hanya biasa-biasa saja melakukan sesuatu, ya rutinitas saja begitu. Ya kalau kita bicara dari sisi spiritual, mungkin iman kita lagi turun down sama Allah, masih kurang banget itu iman kita ya kan. Bahkan beberapa waktu yang lalu salah satu teman saya itu dia itu dapat hadiah nggak bayar apapun, berangkat umroh. Bayangin, dapat hadiah berangkat umroh satu keluarganya dia. Hanya karena mendengar sebuah kecelakaan kren itu dibatalkan semua hadiahnya. Kenapa? Dia nggak mau berangkat, takut kejadian. Saya bilang, Anda harus koreksi, bisa jadi sedang turun iman ini. Bayangkan,
hadiah itu, kalau iman kita sedang turun, nilai segitu itu, uang segitu itu menjadi tidak ada artinya. Karena sebuah ketakutan yang lain, nilai kita karena iman kita turun. Jadi kalau kita mengalami hal-hal seperti ini sangat merusak sekali. Kalau motivasi kita sedang down, kita nggak bisa bergerak kemana-mana, kita kebingungan, bahkan galau tingkat dewa. Pernah nggak mengalami seperti itu? Di rumah duduk diam bingung kemana-mana. Ini pernah saya alami dan sering saya alami. Di rumah pusing, nonton TV nggak enak, di tempat tidur nggak enak gitu ya kan. Ngapain? Ujung-ujungnya akhirnya tidur aja, Pak. Itu biasanya kalau saya evaluasi, karena ada beberapa hal yang terjadi pada diri saya dan itu mungkin terjadi pada diri Anda para pendengar gitu. Misalkan bisa aja ada dua sebab besar. Ada dua sebab besar di luar keimanan kepada Allah yang harusnya kita minta perlindungan terus-menerus ya kan. Nah, itulah kita setiap hari kita harus berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kami semangat, berikan kami terus kekuatan untuk bergerak. Karena apa? Yang mampu menggerakkan iman dan motivasi kita itu sebenarnya hanya Allah. Motivasi dari motivator itu hanya jalan saja. Itu hanya sebuah supaya enak, supaya mudah didengar saja gitu, supaya mudah difahami. Akan tetapi sejatinya yang menggerakkan motivasi hati kita itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara lahiriah, secara duniawi misalkan pemikiran ada dua hal yang bisa kita identifikasi. Kalau kita pernah mengalami seperti itu, pernah nggak mengalami seperti itu? Atau karir kita stuck? Kok dari dulu kerja begini-begini aja 10 tahun kok staff terus ya? Iya, begini-begini aja, merasa nggak ada sesuatu yang excited, yang aneh, yang menggairahkan gitu. Ya tetap bekerja, ya tetap terima gaji, tapi kita terima gaji karena kita datang ke kantor, bukan karena kreativitas kita. Tapi kan saya sudah bekerja, Pak, saya sudah menghasilkan sesuatu. Betul, Anda menghasilkan sesuatu karena blindly, buta aja kerjanya. Ya udah disuruh ini iya kerjaan ini, disuruh itu ini, tapi tidak ada joyful, tidak ada kenikmatan di situ. Pernah nggak ngalami seperti itu, Mas Alek? Pernah sekali itu, Kang. Pasti sering. Pasti cari yang aneh setelah itu kan? Iya, karena saya sendiri sering. Oke. Saya sendiri sering. Meski saya dulu kerja di perusahaan asing, ketika saya masih bekerja di perusahaan asing, beberapa kali saya mengalami itu gitu. Jadi orang mengatakan mungkin karena gaji kurang gede. Alhamdulillah gaji saya dulu besar sekali gitu. Ya kan? Tetap seperti itu, Kang. Tetap seperti walaupun itu. gajinya besar. Betul. Tetap saya rasakan itu. Ada titik-titik tertentu. What I'm looking for. Saya lagi nyari apa gitu loh. Nah, ternyata pertanyaan ini itu muncul karena dua hal yang hilang dalam hidup kita ketika itu bekerja. Baik. Yang pertama adalah kemauan berpikir. Loh, kok kemauan berpikir? Memangnya saya nggak mau berpikir apa selama ini? Ya mau berpikir, cuma dituntun aja gitu. Dituntun atasan, betul. Bukan sebuah intrinsically, bukan sebuah dorongan intrinsik dari dalam diri kita. Gitu. Kok hanya kemauan aja? Nah, yang kedua adalah kemampuan bergerak, kemampuan untuk bekerja atau bergerak. Dua aja yang hilang sebenarnya. Oke. Baik. Loh, kemana kemampuan berpikirnya? Tadi kan yang pertama kemauan berpikir, yang kedua kemampuan bergerak atau bekerja. Kok nggak ada kemampuan berpikir? Ternyata, nah ini sering saya bahas juga di sini. Ternyata bahwasanya kemampuan berpikir itu nomor 2 setelah kita memiliki kemauan untuk berpikir. Maksudnya itu otomatis nanti punya kemampuan jika ada kemauan itu. Dalam hidup ini untuk menjalani hidup yang penuh semangat dan juga bekerja penuh kreativitas, kita nggak perlu kemampuan berpikir yang terlalu canggih. Cukup kemauan saja, kemauan berpikir. Kemauan berpikir akhirnya muncul sebuah disiplin untuk menantang diri kita, dan pada akhirnya jika itu kita lakukan terus-menerus tanpa kita sadari, kemampuan berpikir kita pasti canggih. Pasti akan muncul dengan sendirinya. Pasti akan muncul dengan sendirinya. Baik. Kang, ini sedikit langsung kita bahas yang pertama ini, Kang ya. Agar muncul kemauan kita dalam berpikir. Apa ini, Kang, kiatnya nih? Ya, jadi agar muncul kemauan kita berpikir itu adalah semangat kita. Artinya yang tadi itu, yang kedua itu nanti tidak ada hubungannya dengan yang kedua, nggak bisa dipisah itu. Baik. Jadi dua-duanya ini harus saling harus berjalan ya, Kang ya. Iya. Ada korelasinya begitu ya. Betul. Oke, baik. Kang, kita sepertinya akan jeda dulu, Kang. Oke. Nanti akan kita bahas, akan kita pradeli satu persatu nih. Oke, siap. Baik, agar nanti sahabat Saja FM dalam hidupnya tidak begitu begini saja, Kang. Iya. Jadi ada sedikit perubahan begitu dan
selalu semangat. Amin. Semoga selalu semangat. Mudah-mudahan. Saya pagi ini lagi semangat banget nih. Oh ya. Baik, kita akan jeda dulu. Sahabat, silakan bagi Anda yang ingin bertanya terkait tema yang kita bahas. Anda mungkin juga mengalami hal itu. Barangkali ada sisi lain yang kita juga belum membahasnya begitu ya. Anda boleh tanyakan di sini di line telepon 829 7299, SMS dan juga WA kita di 0812 3006 345. Sahabat, Tukang Motivasi akan kembali setelah yang berikut ini. Terinspirasi